Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ray di Cerita Mendung. Jadi pada video kali ini kita bakalan ngebahas tentang alur cerita episode terakhir Reborn Bridge ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Dojun yang mengalami luka-luka. Ia sedang dibawa menuju ke sebuah ruangan di rumah sakit. Dan secara mengejutkan, Dojun kembali sadar. Namun, ia kembali ke kehidupan lamanya, yaitu sebagai Hyunwoo. Seketika itu, ia merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi. Sampai-sampai ia meninju kaca yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja seorang wanita memanggil namanya, dan wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jaksa Min-young. Ternyata Jaksa Min-young lah yang menyelamatkannya dari insiden penembakan yang terjadi. Dia menyelamatkan Hyunwoo karena ingin menjadikannya sebagai saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sunyang. Setelah melakukan perbincangan antara Jaksa Min-young dan Hyunwoo, mereka bersepakat kembali ke Korea. Jaksa Min-young kembali ke Korea dengan membawa Hyunwoo bersamanya. Namun, ternyata sudah ada jaksa lain yang menunggu mereka dan akan menangkap Hyunwoo dengan tuduhan penggelapan uang yang dilakukannya. Tentu saja ini merupakan ulah dari keluarga Sunyang yang ingin menjadikannya sebagai kambing hitam. Tiba-tiba saja Hyunwoo melarikan diri dari hadapan para jaksa yang akan menangkapnya. Setelah berhasil kabur dari kejaran para jaksa, ia datang menemui Pak Kim dan ia berkata akan memperbaiki kesalahannya. Pak Kim menjelaskan, balas dendam bukan untuk orang yang difitnah, melainkan untuk orang yang berkuasa. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada orang yang datang dan Hyunwoo langsung melarikan diri. Kembali ke jaksa Hyun Min-young, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Hyunwoo dan mereka bertemu di kantor kejaksaan. Hyunwoo berencana untuk menyerahkan diri kepada Jaksa Min-young dan berusaha menjadi saksi untuk menuntut keluarga Sunyang. Hyunwoo kemudian menyerahkan semua bukti yang ia miliki untuk menutupi kejahatan Sunyang selama ia bekerja kepada keluarga Sunyang. Keesokan harinya, Hyunwoo menemui Pak Oh. Pak Oh merupakan CEO kenalannya di Miracle di saat ia menjadi Dojun. Ia menemuinya untuk menanyakan beberapa hal mengenai Miracle dan Sunyang dan meminta Pak Oh untuk membantunya menghadapi Sunyang. Setelah diminta bantuan oleh Hyunwoo, Pak Oh kemudian pergi menemui Ibu Dojun, yang ternyata Dojun yang sebenarnya memang benar nyata, namun ia telah meninggal dunia. Pak Oh memberitahu Ibu Dojun tentang rencana yang akan mereka lakukan untuk mengambil alih hak manajemen Sunyang. Kemudian scene beralih ke Hyunwoo yang bersama Pak Oh kembali ke kantor Miracle. Tentu saja Hyunwoo yang pernah menjadi Dojun merasa ini sangat tidak asing dan sangat mengesankan baginya. Dan mereka mulai membahas rencana yang akan mereka lakukan untuk mengambil alih hak manajemen Sunyang. Bahkan Pak Oh tidak segan melakukan konferensi pers yang menentang keluarga Sunyang. Sementara itu, Sung Joon yang menjadi wakil pimpinan Sunyang
sedikit khawatir akan apa yang terjadi, karena ia tahu betul siapa itu Pak Oh dari Miracle. Namun Pak Kim menenangkannya dengan mengatakan dia harus membeli saham untuk melindungi hak manajemen, karena semua dapat diselesaikan dengan uang. Di posisi Jaksa Min Yong, ia mendapatkan laporan dari rekan kerjanya tentang arus kas yang mencurigakan tengah membeli saham Sunyang. Ia mencurigai bahwasannya uang tersebut merupakan uang yang diambil Hyunwoo di luar negeri atas perintah keluarga Sunyang. Kemudian Jaksa Min Yong bertemu dengan Hyunwoo mengenai sidang yang akan dijalaninya. Momen itu mengingatkan tentang momen saat ia menjadi Dojun dan menjalin hubungan dengan Jaksa Min Yong. Dan rekan kerja Min Yong juga mengatakan bahwasannya Jaksa Min Yong merupakan tunangan dari salah satu keluarga Sunyang, yaitu Dojun, yang telah meninggal. Oleh karena itulah ia sangat ingin menghancurkan para pemimpin Sunyang yang terlibat akan insiden tersebut. Di sisi lain, keluarga Sunyang tengah mengalami kegelisahan karena harga saham yang anjlok, dan mereka membahas mengenai persidangan yang akan dijalankan. Bahkan Yongki sang pimpinan mengetahui bahwasannya anaknya Songjun lah yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Dojun beberapa tahun yang lalu, dan dia akan berusaha melindungi hak anaknya tersebut. Persidangan pun dimulai, di mana Hyunwoo berdiri menjadi saksi tunggal atas kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sunyang. Dia ditanyai mengenai uang 700 juta dan dia menjelaskan semuanya, mulai dari awal hingga akhirnya ia ditembak. Sidang berlangsung sangat alot dan dramatis. Pihak Sunyang berusaha menentang semua tuduhan yang diajukan oleh para jaksa, di mana saksi penting yang akan mengembalikan keadaan untuk Hyunwoo. Secara mengejutkan, saksi ini merupakan supir yang biasa mengantar Dojun, sekaligus merupakan sekretaris pribadinya. Ia merupakan saksi kunci tentang kematian Dojun dan semua kejahatan yang dilakukan oleh Sunyang. Di persidangan, dia menjelaskan tentang kecelakaan yang dialami oleh Dojun. Dia mengatakan itu bukan sekedar kecelakaan, namun pembunuhan. Sontak saja itu menjadi kabar yang sangat mengejutkan di ruangan sidang. Dan ia juga dapat menunjukkan siapa dalang di balik insiden tersebut. Namun, tiba-tiba saja dia mendatangi Hyunwoo dan sadar bahwasannya Hyunwoo adalah Jin Dojun. Sontak saja semua orang di persidangan dibuat bingung oleh pernyataannya. Pernyataan itu tampaknya membuat orang menilai saksi tersebut mengalami gangguan mental. Di tengah-tengah persidangan yang ditunda, Hyunwoo teringat masa lalu, di mana ia memang ada di tempat kejadian terjadinya kecelakaan Dojun. Setelah teringat akan hal itu, ia memerintahkan adiknya untuk mengambil bukti di rumahnya yang ia sembunyikan tanpa sepengetahuan Pak Kim dan anggota keluarga Sunyang lainnya. Sidang pun kembali dimulai. Semua kesaksian sekretaris mendiang Dojun dibatalkan karena dia mengalami gangguan mental. Tentu saja itu menjadi pukulan bagi pihak Hyunwoo dan Jaksa Min Yong. Tiba-tiba saja Hyunwoo menghidupkan rekaman suara yang dimana melaporkan kejadian yang terjadi pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Itu sontak saja membuat pihak keluarga Sunyang dan seisi ruangan sidang kaget. Semua orang bertanya-tanya tentang rekaman itu, dan Hyunwoo menjelaskan bahwasanya dia adalah kaki tangan pembunuhan tersebut dan menjelaskan semuanya. Sontak saja ini sangat menggemparkan ruangan sidang.
yang ternyata itu semua adalah perbuatan ayahnya Song Jun, yaitu Yongki. Song Jun pun menjadi tidak terkendali di ruang sidang, dan atas insiden itu ia diusir dari persidangan. Setelah persidangan berakhir, terlihat Yongki yang sekarat akhirnya meninggal dunia, dan semua keluarga Sonyang resmi mengundurkan diri dari manajemen Sonyang, dan semua berjalan sesuai rencana Hyunwoo dan Pak Oh. Di akhir cerita, Hyunwoo tidak sengaja bertemu dengan Jaksa Minyong. Jaksa Minyong teringat momen di mana Dojun bertingkah aneh pada masa lalu, dan dia menyadari bahwasannya Hyunwoo adalah Dojun yang sebenarnya. Cerita ditutup dengan Hyunwoo yang mendapatkan telepon dan memperkenalkan bahwasannya dirinya adalah bagian dari Miracle. Dan cerita pun selesai. Oke semuanya, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sebelum itu aku minta maaf karena pembawaan yang kurang baik dan kurang benar. Jadi aku dalam tahap belajar untuk mengisi suara di channel Cerita Mendung. Nah, di channel Cerita Mendung ini bakalan ada beberapa suara, yaitu suara Ray, Mendung, dan ada satu lagi suara tapi belum di-upload ya guys. Oke, sebelum aku pamit undur diri, jangan lupa buat like ya guys ya, dan komen di kolom komentar masukan-masukan yang harus dilakukan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.